Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Mujiranda dengan NIM 2314220. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma garis brute force. Materi saya terdiri dari yang pertama pengantar, yang kedua rumus dasar, yang ketiga algoritma brute force, yang keempat kelebihan dan kekurangan, yang kelima implementasi MATLAB, yang keenam optimasi, yang ketujuh contoh soal, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu kesimpulan. Baik, sebelum mulai ke pembahasan, kita harus tahu apa itu algoritma garis brute force. Algoritma garis brute force itu adalah metode paling sederhana untuk menggambar garis di layar komputer. Algoritma garis brute force menggunakan prinsip menghitung semua titik atau piksel yang dilalui garis dari titik awal X0, Y0 ke titik akhir X1, Y1 secara iteratif. Kelemahan dari algoritma garis brute force itu tidak efisien karena perhitungan berulang dan tidak optimal. Kita ke pembahasan dari materi algoritma garis brute force, materi inti. Algoritma garis brute force menggunakan rumus dasar persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. M adalah kemiringan garis dengan rumus M sama dengan Y1 dikurang Y0, X1 dikurang X0. M sama dengan X1 dikurang X0, Y1 dikurang Y0. C adalah konstanta dengan rumusnya C sama dengan Y0 dikurang M dikali Y0. C sama dengan Y0 dikurang M dikali Y0. Untuk setiap kali dari X0 ke X1, hitung Y. Y sama dengan ron M dikali X tambah Y. Y sama dengan ron M dikali X tambah Y. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama hitung kemiringan dan konstantanya. Yang kedua, iterasi dari X0 ke X1. Yang ketiga, untuk setiap X, hitung Y. Yang keempat, gambar piksel di koordinat. Seperti contoh kasus ini, titik A 1,2 ke titik B 5,6. M sama dengan 1, C sama dengan 1. Piksel 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma garis brute force adalah kelebihannya itu mudah dipahami. Implementasinya sederhana dan cocok untuk pembelajaran. Kekurangannya tidak efisien, banyak perhitungan floating point, dan juga tidak cocok untuk garis panjang. Implementasi MATLAB. Ini coding dari algoritma garis brute force. Bisa kita lihat, ini codingnya. Dari coding ini akan mengeluarkan output plot garis dengan titik-titik diskrit berwarna merah dan garis putus-putus biru sebagai referensi. Nah, seperti ini hasilnya. Interpretasinya, setiap titik merah adalah piksel yang dihitung. Dan
Garis lurus sebenarnya biru. Pendekatan diskrit merah. Optimasi algoritma lebih baik. ADDA, Digital Differential Analyzer, mengurangi operasi floating point. Bresenham hanya menggunakan operasi integer. Contoh transisinya, brute force adalah dasar, tapi tidak digunakan praktis. Mari pelajari algoritma lain di sesi berikutnya. Nah, untuk contoh soalnya, di sini saya memiliki soal seperti ini. Gambarlah garis dari titik 2,3 ke titik 8,7 menggunakan algoritma brute force dalam MATLAB. Lalu analisis hasilnya. Dari ini saya akan mempraktekkan di MATLAB. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingnya. Saya sudah mempunyai coding dari soal tersebut. Codingnya seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dari function brute force example ini. Itu tujuannya menggambarkan garis dari 2,3 ke 8,7 menggunakan algoritma brute force. Nah, termasuk ini. Dia akan mendefinisikan koordinat titik awal dan akhir garis. Selanjutnya di figur ini, figur membuat window baru untuk plot. Hold on mempertahankan plot sebelumnya saat menambahkan plot baru. Axis xqual memastikan skala sumbu x dan y sama. Grid on menampilkan grid. Untuk bagian ini, hitung kemiringan M dan konstanta. Itu M kemiringannya M sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang Y0 sama dengan 4/6. Sama dengan hasilnya kita bulatkan jadi bilangan desimal 0,6667 atau 0,66. Untuk konstantanya C sama dengan Y0 dikurang M dikali X0 sama dengan 1,6667 atau 1,66. Bagian iterasi dan gambar titik. Ini loop X dari X0 ke X1 sama dengan X sama dengan 2. Y sama dengan round 6,6667 dikali 2 ditambah 1,6667 sama dengan round 3. Hasil sama dengan 3. X sama dengan 3. Y sama dengan round 0,6667 dikali 3 ditambah 1,6667 sama dengan round 3,6667 sama dengan 4. Dan seterusnya. X sama dengan 8. Itu Y sama dengan round 0,6667 dikali 8 ditambah 1,667 sama dengan round 7 sama dengan 7. Plot row titik merah berbentuk lingkaran dengan ukuran max size 8 ukuran titik. Teks menampilkan koordinat di samping titik. Untuk garis referensi ideal, garis biru putus-putus. B menghubungkan titik awal
dan akhir secara lurus sebagai referensi. Legend keterangan untuk kedua plot. Baik, dari yang saya jelaskan coding tadi, di sini saya akan merunning untuk hasilnya. Baik, ini hasilnya, hasil yang sudah saya running tadi. Untuk titik merah, Brutoverse 2,3, 3,4, 4,4, 5,5, 6,6, 7,6, 8,7. Garis biru putus-putus itu garis lurus ideal dari 2,3 ke 8,7. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi untuk coding dan hasilnya, dapat kita ambil poin penting, yaitu presisi versus kecepatan. Brutoforce mengorbankan presisi karena pembulatan untuk kesederhanaan. Kompleksitas. Untuk garis panjang, iterasi menjadi tidak efisien. Kasus khusus, jika X0 lebih besar dari X1 perlu pertukaran titik atau iterasi mundur. Baik, untuk soal selanjutnya, soal nomor 2 akan saya lanjutkan. Baik, untuk soal nomor 2, di sini soalnya gambarlah soal selanjutnya ini modifikasi algoritma Brutoforce untuk menggambar garis dari titik 3,2 ke 3,8 dalam garis vertikal. Baik, dari sini saya akan langsung ke MATLAB untuk menjelaskan. Baik, di sini saya sudah memasukkan coding dari soal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari coding ini. Untuk garis vertikal dengan Brutoforce itu fungsinya itu vertical line. Ini adalah nilainya. Tujuannya untuk menggambar garis vertikal dari 3,2 ke 3,8 tanpa menggunakan persamaan garis karena kemiringan tak hingga. Ini inisialisasi titiknya X tetap 3 garis vertikal, sedangkan Y berubah dari Y0 ke Y1. Untuk bagian figur hal ini, aksis X kual itu memastikan skala sumbu X dan Y sama, garis tidak terlihat miring. Untuk grid on, menampilkan grid untuk memudahkan pembacaan koordinat. Untuk bagian ini, lob Y dari 2 sampai 8, itu setiap iterasi menggambar titik di 3,2, 3,3, dan seterusnya sampai 3,8. Stay plot, itu row titik merah berbentuk lingkaran. Marker side 8, ukuran titik. Untuk garis referensinya, biru putus-putus, menghubungkan titik awal dan akhir dengan garis putus-putus biru sebagai referensi. Yang ini. Nah, itu menghubungkan titik awal dan akhir dengan garis putus-putus biru sebagai referensi. Baik, di sini saya akan merunning untuk melihat hasilnya seperti apa. Baik, untuk hasilnya seperti ini gambarnya. Koordinat titik-titik 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8.
titik merah tersusun lurus vertikal pada X sama dengan 3. Garis biru putus-putus menutupi semua titik karena sudah akurat. Dari coding dan hasilnya dapat kita ambil poin penting, yaitu yang pertama, optimasi untuk garis vertikal. Tidak perlu hitung kemiringan. Langsung iterasi nilai Y. Kompleksitas 0 atau nilai N-nya, jumlah iterasi sama dengan Y1 dikurang Y0 ditambah 1. Contohnya 7 iterasi. Aplikasi cocok untuk menggambar batas vertikal dinding dalam game. Baik, untuk soal selanjutnya, soal nomor 3. Baik, kita langsung ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu gambarkan garis dari 1,5 ke 6,1 menggunakan brute force. Dari ini saya akan ke aplikasi MATLAB untuk menjelaskannya. Baik, di sini saya sudah memasukkan coding dari soal tersebut, soal nomor 3 tadi. Di sini saya akan menjelaskan codingnya dan juga hasilnya juga. Untuk garis dengan kemiringan negatif menggunakan fungsi atau function negatif slope. Tujuannya menggambar garis dari 1,5 ke 6,1 dengan kemiringan negatif menggunakan brute force. Nah, ini inisiasi titik, garis menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau kemiringan negatif. Nah, seperti ini. Nah, untuk hitung kemiringan M dan konstantanya C, itu seperti ini, dengan kemiringan M sama dengan 1 dikurang 5 per 6 dikurang 1 sama dengan min 0,8. Konstantanya C sama dengan 5 dikurang dalam kurung min 0,8 dikali 1 sama dengan 5,8. Untuk bagian ini, iterasi dan gambar titik. Log X dari 1 sampai 6. X sama dengan 1. Y sama dengan round min 0,8 dikali 1 ditambah 5,8 sama dengan 5. X sama dengan 2. Y sama dengan round min 0,8 dikali 2 ditambah 5,8 sama dengan 4. X3 sama dengan Y sama dengan round min 0,8 dikali 3 ditambah 5,8 sama dengan 4. Sebenarnya hasilnya 3,4 dibulatkan jadi 4. X sama dengan 4. Y sama dengan round min 0,8 dikali 4 ditambah 5,8 sama dengan 3. Hasilnya yang sebenar itu 2,6. Kita bulatkan menjadi 3. X sama dengan 8. Y sama dengan round min 0,8 dikali 5 ditambah 5 dikali 8 sama dengan 2. X6. Y sama dengan round min 0,8 dikali 6 ditambah 5,8 sama dengan 1. Style plotnya MS, kotak, square, berwarna ungu. Mark side 8, ukuran maker. Garis referensi digambar dengan pola titik-titik hitam. Baik, dari sini saya akan merunning hasilnya.
Baik, ini hasil dari coding tadi. Gambarnya seperti ini. Garis kemiringan negatif. Koordinat titik brute force 1,5, 2,4, 3,3, 4,3, 5,2, dan 6,1. Titik ungu menyimpang dari garis ideal karena pembulatan. Pada X sama dengan 3, Y sama dengan 4, seharusnya 3,4. Pada X sama dengan 4 sama Y sama dengan 3, seharusnya 2,6. Garis hitam, titik-titik, menunjukkan jalur ideal. Dari coding dan hasil codingnya, gambarnya, dapat kita ambil poin penting, yaitu yang pertama, error pembulatan. Terjadi ketika nilai Y bukan integer. Contoh, X sama dengan 3, Y sama dengan 3,4 dibulatkan ke 4. Kemiringan negatif. Nilai Y menurun seiring pertambahan X. M sama dengan min 0,8. Perbandingan dengan garis positif. Pada garis positif, Y meningkat saat X bertambah. Baik, untuk kesimpulannya, baiklah, dari contoh soal saya, dari materi yang saya jelaskan juga, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa algoritma garis brute force itu sederhana tapi tidak efisien. Dia mudah dipahami dan diimplementasikan, tetapi memerlukan banyak perhitungan floating point yang tidak optimal. Dasar untuk algoritma lain, konsep perhitungan titik demi titik menjadi pondasi untuk algoritma garis lebih canggih seperti DDA dan Bresenham. Keterbatasannya tidak cocok untuk aplikasi grafis, real time, atau garis panjang karena kinerjanya lambat. Penting dalam pembelajaran, memahami brute force, membantu mengapresiasi optimasi yang dilakukan oleh algoritma lain. Baik, dari presentasi tadi, di sini saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan saya ada salah kata dalam penyebutan ataupun pengucapan materi saya yang telah saya jelaskan. Saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.